Para mahasiswa yang saya banggakan, pada video ini ditunjukkan cara mudah menulis akademik dengan melihat contoh catatan, outline, dan draft tulisan. Ya, menulis akademik itu mudah asalkan mahasiswa mau berlatih. Nah, mahasiswa dapat berlatih dengan melihat contoh ini ya, contoh yang saya berikan saat ini. Jadi memang video ini kelanjutan dari video sebelumnya tentang cara mudah menulis akademik. Saudara sekalian, pada video sebelumnya itu sudah dijelaskan 5 tahap atau 5 langkah menulis. Yaitu yang pertama menetapkan dan memahami topik. Nah, memahami topik di sini, mempelajari topik di sini sekaligus dilakukan dengan membuat catatan. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat outline dari catatan yang dibuat itu. Ketika menyusun draft awal sesuai outline yang baru dibuat. Ya. Keempat, menyusun draft final dengan memperbaiki kalimat dan paragraf yang dibuat sebelumnya. Dan terakhir, merevisi draft final itu atau finalisasi tulisan. Ya. Agar jelas, ditunjukkan di sini contoh catatan yang dihasilkan pada tahap pertama tadi, yaitu mempelajari topik. Ya. Nah, misalkan dalam contoh ini saya mau membuat tulisan populer dengan topik sukses kuliah dengan pembelajaran online, ya, atau daring, ya. Nah, ini contoh catatan saya dengan judul dalam hal ini kiat sukses kuliah dengan pembelajaran online atau daring. Jadi pada awal proses menulis, ya kita mencari sumber, mencari referensi, dan membacanya, mempelajarinya. Ya. Pada tahapan ini, eh, saya mempelajari materi tadi, referensi-referensi tadi, sekaligus membuat catatan yang membantu untuk memahami dan juga nanti catatan ini menjadi bahan dari tulisan. Ya, ini contohnya. Nah, dalam contoh ini, pertama saya membaca buku ya dengan judul Potret Pendidikan Tinggi di Masa COVID-19. Nah, ini judul bukunya. Nah, buku ini terdiri atas beberapa bab. Nah, saya mulai baca bab pertama yang berjudul Potret Transformasi Digital Mendadak Daring. Nah, ini eh, judul bab atau referensi yang saya pelajari. Nah, referensi ini, judul ini saya beri nomor atau kode referensi nomor 1. Ya. Saya memberi nomor atau kode referensi nomor 1 untuk memudahkan pengelolaan nantinya. Jadi kemudian saya membuat catatan ya dari buku ini. Saya membuat catatan, ini catatan saya dan banyak di sini catatannya. Yang pertama misalkan bahwa eh, faktor COVID ini memacu pembelajaran daring, lebih mendorong peningkatan pembelajaran mandiri dan selanjutnya ya dan selanjutnya. Ini ada beberapa catatan dari sini. Lalu saya membaca bab yang lain yang berjudul Interaksi Dosen Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring. Nah, ini juga ada catatan saya. Misalkan ada saya tertarik dengan konsep community of inquiry, gitu misalnya ya. Dan saya di sini membuat catatan tiga apa namanya 3 poin ya. Poin pertama, dua, tiga begitu ya. Di sini saya tidak akan saya detail masalah substansinya karena tujuan saya menunjukkan proses ya, menunjukkan proses menulisnya. Nah, jadi ada di sini catatan. Kemudian saya melanjutkan. Ada juga di situ isinya tentang sumber stres ya, sumber stres. Ini ada 4 sumber stres begitu ya. Jadi 4 sumber stres itu ya ada nomor 1, nomor 2 gitu ya.
eh, 3, 4 seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi, saya baca ada tentang adab dalam pembelajaran dari adab ini apa? Sopan santun ya, tata krama. Nah, ini menarik juga bagi saya dan saya buat catatan tentang itu ya. Ya ini nih catatan saya tentang itu ya. Nah, jadi saya lanjutkan eh, mencari referensi. Ada juga saya baca Wikipedia ya. Wikipedia ini sangat membantu juga ya. Ada di sini tentang dari Wikipedia ini saya temukan tentang pengertian ya, definisi eh, e-learning ya atau pembelajaran elektronik atau pembelajaran online atau daring ya. Dari sini banyak juga catatan saya ya. Ada juga di sini eh, saya catat kelebihan e-learning ya. Ada kekurangan e-learning ya. Eh, banyak catatan saya dari sini. Nah, kemudian ada juga buku dari eh, FAO yang berjudul E-Learning Methodologies. Nah, di sini saya ada catatan, termasuk di sini eh, coba diperhatikan ya. Di sini ada catatan saya yang saya buat dalam tanda kutip ya. Nah, ini tanda kutip. Kenapa saya buat tanda kutip di sini? Ini sebagai pengingat bagi saya bahwa ini kalimat saya copy paste atau salin langsung dari sumber ya. Jadi ini bukan kalimat saya, gitu, tapi saya copy langsung. Jadi jika nanti saya masukkan ke tulisan saya, maka saya perlu parafrase, perlu saya ubah kembali dengan kata-kata saya, dengan kalimat saya, tapi maknanya tidak berubah. Ya, jadi penulisan kembali ini nanti ini disesuaikan dengan gaya penulis, ya, gaya saya dalam hal ini, dan juga biasanya juga sasaran pembaca kita. Jadi ini saya lanjutkan ya mencari referensi dan mempelajari tadi, membuat catatan ini, dan ini adalah tahap pertama, yaitu menentukan dan memahami topik ya sambil membuat catatan. Nah, lanjut ke tahap 2 yaitu membuat outline. Nah, untuk membuat outline saya eh, kelompok-kelompokkan catatan saya ini berdasarkan isi atau substansinya ya. Lalu saya susun berdasarkan logika tertentu sehingga terbentuklah outline. Nah, ini saya tunjukkan contoh outline. Nah, dari bahan-bahan yang saya pelajari tadi, yang saya catat tadi, saya kelompok-kelompokkan ada tentang pendahuluan. Ya, di sini kita melihat eh, saya highlight ya. Ada pendahuluan bagian satu ya. Ada pengertian pembelajaran online, ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran online, ada tips atau saran agar sukses dalam kuliah online, ada sumber stres ya. Jadi di sini outline saya ini terdiri atas 6 hal ya atau 6 bagian gitu ya. Nah, eh, semua ini dari catatan saya tadi sekali lagi. Nah, pendahuluan ini juga ada sub bagiannya ya. Bagian pendahuluan ada sub bagiannya. Di sini ada perubahan metode pembelajaran yang secara drastis ya karena COVID, tujuan pembelajaran yang pada dasarnya tidak tidak berubah gitu ya. Nah, eh, sekarang outline saya ini sudah selesai ya. Ini outline sudah selesai. Nah, setelah outline ini selesai, kembali saya ke catatan saya tadi, saya beri nomor ya. Saya beri nomor bagian-bagian catatan saya sesuai dengan nomor pada outline ini. Nah, ini saya tunjukkan lagi. Nah, misalkan tadi catatan saya tentang COVID memacu pembelajaran daring, meningkatkan pembelajaran kemandirian, itu pada eh, outline tadi dia nomor satu. Ini nomor satu ini saya tunjukkan ya. Dia nomor satu ini. Nah, oleh karena itu di sini saya kasih nomor satu. Nah, dan selanjutnya ya.
Ini sebagian belum saya nomori. Ada sumber stres. Nah, sumber stres pada catatan saya beri nomor 5 karena pada outline saya tadi dia nomor 5. Saya lanjutkan, ada adab ya, sopan santun dalam transaksi online. Itu urutan ke-6 ya. Dan selanjutnya ini ada juga ini dari Wikipedia tadi ada pengertian. Nah, pengertian ini di outline dia urutan kedua, makanya dia saya kasih nomor 2. Nah, jadi di sini saudara sekalian, meskipun catatan kita banyak ya, akan mudah diorganize dan dikelola untuk menjadi kerangka tulisan outline yang nanti memudahkan kita dalam menulis agar tulisan kita sistematis gitu ya. Karena sudah tadi outline-nya disusun berdasarkan sistematika tertentu. Secara logis disusun dengan urutan tertentu sehingga dia akan menjadi tulisan yang sistematis. Nah, inilah tahap kedua. Ya, inilah tahap kedua, yaitu membuat outline tadi. Nah, sekarang lanjut ke tahap ketiga, yaitu menyusun draft awal. Nah, pada tahap ini mulai kita menulis ya kalimat demi kalimat ya, eh, butir demi butir atau bagian demi bagian sesuai dengan outline tadi ya kita tulis ya. Ini contohnya eh, draft awal ya. Di sini saya mulai menulis sesuai dengan bagian-bagian outline tadi. Tadi kan outline nomor 1 pendahuluan ya, nomor 2 eh, pengertian, nomor 3 tadi apa tadi kelebihan dan kekurangan dan selanjutnya ya dan selanjutnya. Jadi di sini sudah mulai kita menuangkan ide membuat kalimat-kalimat. Nah, seperti saya sebutkan pada video sebelumnya, pada tahap ini mutu kalimat atau paragraf dilupakan dulu ya. Yang penting kelancaran menuangkan ide ya ke dalam tulisan ya. Bahkan sebagian kalimat mungkin belum selesai, apalagi paragraf ya. Tapi sudah tampak bentuk dan format atau organisasi tulisan seperti ini kan. Udah kelihatan ada bagian yang pendahuluan, eh, bagian kedua tentang pengertian pembelajaran online, dan selanjutnya ya, dan selanjutnya ini sudah tampak organisasinya. Nah, inilah yang saya sebut dengan tahap ketiga. Nah, selanjutnya masuk ke tahap keempat. Tahap keempat adalah menyusun dan memperbaiki ya kalimat demi kalimat dan juga paragraf demi paragraf sehingga menjadi draft final. Nah, ini saya tunjukkan di sini draft final. Nah, ini contoh draft final yang sudah berupa tulisan jadi, ya, ya. Ada pendahuluan, ya, dan pengertian, ya, dan selanjutnya, ya. Dan ini sudah seperti tulisan jadi, tapi ini belum selesai, ya. Ini belum selesai karena ada tahap terakhir yaitu revisi draft final ini, ya. Jadi saudara sekalian, ini sudah seperti jadi, tapi eh, perlu diendapkan dulu ya. Diendapkan ini tanda petik ya. Artinya ada waktu jeda atau selingan dulu agar draft final ini dapat diperiksa dengan pikiran yang lebih fresh ya. Ya agar nanti mungkin ada ide yang masih perlu diluruskan sedikit, mungkin ada typo seperti itu ya. Typo itu salah ketik misalkan ya. Tapi kadang-kadang ya jika waktunya sudah mendesak ya barangkali silahkan ya perlu direvisi segera dan diedit agar sempurna baru diserahkan kepada dosen. Misalkan ini Anda membuat makalah ilmiah atau paper ya sebagai tugas dari dosen ya silahkan aja. Jadi saudara sekalian sudah ditunjukkan di sini contoh dan praktik menulis ya dengan 5 tahap ya yang dijelaskan pada video sebelumnya itu dan ini ditunjukkan contohnya di sini. Semoga ini dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan saudara dalam menulis akademik. Ya.
Selamat berlatih dan tetap bersemangat.